Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang saya hormati segenap karyawan PT Komatsu yang hadir di siang hari ini, mudah-mudahan semua antum yang hadir di tempat yang sangat mulia ini, di acara yang mulia, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah masih mencurahkan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat panjang umur, serta nikmat dihadirkan di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan di siang hari ini akan menjadi penambah pundi-pundi amal salih yang kelak akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah karibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya diberikan hidayah dan keistiqomahan untuk dapat meniti jalan sunnah dan risalah yang telah dicontohkan dan disampaikan oleh baginda Nabi, sehingga di dalam kita mengarungi kehidupan ini, baik di dunia maupun di akhirat, kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Apa kabar bapak-bapak semua? Alhamdulillah. Keluarga sehat Pak? Saya doakan mudah-mudahan semua yang hadir di siang hari ini Allah sehatkan jasmaniahnya, disehatkan ruhiyahnya, dan disehatkan rupiahnya. Giliran rupiah aja kencang banget aminnya. Mudah-mudahan juga kita semua selain disehatkan rupiahnya, ruhiyahnya, dan juga diberikan keistiqomahan untuk bisa menjalankan berbagai macam kewajiban kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin jamaah rahimakumullah, tema kita pada siang hari ini akan melanjutkan kajian yang terdahulu yang belum selesai, yaitu tentang keutamaan menuntut ilmu. Apa Pak? Keutamaan menuntut ilmu. Terakhir sampai mana Pak bahasan kita?
Ada yang masih ingat? Kalau ada yang masih ingat boleh pulang. Kalau saya lihat juga ini nuntut ilmunya kayak Imam Al-Bukhari semua. Kalau Imam Al-Bukhari itu ngaji nggak bawa catatan. Apa yang disampaikan oleh gurunya itu langsung hafal di luar kepala. Sama kayak bapak-bapak ini. Insya Allah hafal semua di luar kepala. Di luar kepala, di luar semua. Dan gak ada yang ingat lagi. Dan itulah sunnatullah namanya manusia. Manusia itu dalam bahasa Arab disebut an-nas. An-nas itu sifatnya salah satunya adalah nasia. Apa nasia, Pak? Lupa. An-nas itu sifat nasia, lupa. Kenapa dia sering lupa? Karena selalu makan nasi. An-nas sifatnya nasia karena terlalu banyak makan nasi. Itu hadis riwayat yang tidak ada sanadnya. Bapak-bapak hadirin jamaah rahimakumullah. Ini luar biasa cuacanya, Masya Allah. Apalagi kita ini pakai AC alam, langsung dari alam AC-nya. Masya Allah panas banget ya. Sebagai review mungkin saya ingin mengingatkan bahwa dulu ada beberapa poin yang pernah kita bahas ya, terkait tentang apa itu keutamaan menuntut ilmu. Pengulangan ini tidak semata-mata saya ulang bahasan pada pertemuan yang lalu, tetapi juga lebih selain review juga memperluas bahasannya, memperluas penjelasannya. Salah satunya di antara keutamaan menuntut ilmu adalah menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Karena kita tahu kata Rasulullah dalam hadis riwayat Ibnu Majah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Bahwa menuntut ilmu itu adalah fardu, wajib bagi setiap muslim. Yang memperkuat dalil itu bapak-bapak hadirin jamaah rahimakumullah, bahwa di dalam agama kita itu ajarannya kan ada 3, Pak. Yang pertama meliputi akidah, yang kedua ibadah, dan yang ketiga muamalah. Nah, itu ajaran pokok agama kita itu ada 3. Yang pertama berbicara tentang akidah, yang kedua tentang ibadah, dan yang ketiga tentang muamalah, interaksi sosial. Nah, semua itu membutuhkan ilmu. Kita memiliki akidah yang benar, yang baik itu ada sesuatu yang wajib. Betul nggak, Pak? Beribadah yang benar juga adalah suatu kewajiban. Serta memiliki akhlak yang baik di dalam bermuamalah juga adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh setiap orang muslim. Maka syaratnya dia harus memiliki ilmu. Maka dalam kaidah usul fiqh berlaku istilah ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajibun. Bahwa tidak sempurna sesuatu yang wajib jika tidak adanya sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Apa artinya? Bahwa kita memiliki akidah yang benar, beribadah yang benar, dan berinteraksi sosial masyarakat itu harus dilandasi dengan ilmu. Maka dia tidak terpenuhi kebaikannya kalau tidak dengan ilmu, maka ilmu itu menjadi wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajibun.
tidak sempurna sesuatu itu, sesuatu yang wajib itu kalau tidak adanya sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Nah, itu kaidah usul fikihnya seperti itu. Berarti kalau kewajiban kita beribadah sempurnanya karena ilmu, maka memiliki ilmu itu menjadi wajib. Itu dalilnya. Menuntut ilmu ini kan wajib, Pak ya? Betul nggak, Pak? Sekiranya kita menuntut ilmu ini kurang sempurna seumpamanya karena tidak ada konsumsi, berarti konsumsi hukumnya wajib. Biar panitia yang mikirin itu. Menuntut ilmu atau hadir di majelis ilmu kurang sempurna kalau tidak ada kopi, berarti kopi menjadi wajib. Itu dalilnya itu. Jadi bapak-bapak nanti kalau mau untuk DKM atau panitia, itu dalilnya. Ini tidak sempurna nih talim kita kalau tidak ada kopi nih. Berarti kopi menjadi wajib. Ma la yatimmul wajib illa bihi fa huwa wajibun. Selain itu juga kewajiban ini menjadi sangat kuat sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Al-Bukharinya. Beliau mengatakan al-ilm qabla al-qaul al-amal. Ilmu itu, kata beliau, sebelum berbicara dan sebelum beramal, kita harus memiliki ilmu. Itu menunjukkan bahwa begitu pentingnya kita memiliki ilmu. Karena kata Imam Al-Bukhari, kalau mau bicara, kalau mau ngomong, kalau mau melakukan sesuatu, harus dilandasi dengan ilmu. Hal ini juga sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an di surah Al-Isra. Ini juga insyaallah sila dari wajah bapak-bapak semua ini sudah hafal surah Al-Isra. Surah apa, Pak? Al-Isra. Surah apa? Al-Isra. Hafal buktinya? InsyaAllah hafal semua surah Al-Isra. Masa surah Al-Isra gak hafal, Pak? Al-Isra, 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 Al-Isra. Hafal. Di dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm." Janganlah kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak ketahui ilmunya, kata Allah. Apa sebabnya? Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Allah. Gitu kan, Pak, biar gak sepi. Ini sepi amat ya. Amat aja gak ada sepi, Pak. Apa kata Allah? Kenapa kita harus melakukan sesuatu itu harus dengan ilmu? Karena kelak Allah akan memintai pertanggungjawaban terhadap apapun yang kita lakukan. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan. Semuanya kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah urgensi dari ilmu, agar apa yang kita dengar, lihat, lakukan itu kelak bisa kita pertanggungjawaban, kita bisa pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena apa yang kita lakukan itu didasari dengan ilmu. Bapak-bapak hadirin jamaah rahimakumullah, yaitu keutamaan yang pertama ya, yaitu fardu. Kedua, dulu pernah saya sampaikan, kebutuhan bagi seorang muslim. Ilmu itu adalah kebutuhan. Kemudian yang ketiga, seseorang yang istiqomah untuk belajar, maka dia akan terus menjadi orang yang cerdas. Tapi kalau dia sudah berhenti belajar, idza staghnaita kunta jahilan. Kata
seorang ulama ahlul Kufah yang bernama Abu Basar An-Nahdi, kalau orang sudah merasa cukup, merasa pintar, dan dia sudah tidak belajar lagi, maka saat itulah dia menjadi orang bodoh, kata beliau. Maka dengan kita belajar ini, itu akan menjadi eksistensi kita, terus akan menjadi orang yang cerdas. Kemudian yang keempat, ada jalan hidup para ulama. Ini tidak saya uraikan karena pernah saya jelaskan secara terperinci pada pertemuan yang lalu. Kemudian yang kelima, nah ini yang kemarin terakhir nih Pak. Ini yang terakhir nih. Yaitu seseorang yang berilmu, itu kualitasnya dia akan naik. Levelnya akan naik. Dari yang disebut ummi menjadi qari. Apa Pak? Ummi menjadi qari. Nah, dalam istilah fikih Pak, ada orang yang disebut dengan ummi, ada yang disebut dengan qari. Level ini bisa digapai kalau seseorang itu paham tentang Al-Quran. Dia memiliki ilmu tentang Al-Quran. Apa contohnya? Dia paham tentang mana bacaan yang salah, mana bacaan yang benar. Maka kalau orang yang paham seperti itu levelnya sudah naik, namanya menjadi qari namanya. Maka dalam fikih itu seorang qari dia boleh menjadi imam dan mengimami qari dan ummi. Saya ulangi, kalau qari menjadi imam, boleh mengimami qari dan juga makmumnya yang ummi. Tetapi yang ummi tidak boleh menjadi imam bagi makmum yang qari. Apa sebabnya Pak? Karena yang batal sholatnya adalah qari. Kalau dia diimami oleh ummi. Misal dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu ada yang salah nggak Pak? Ada yang salah? Apa benar semua? Hah? Apa yang salah? Pada kalimat alhamdu seharusnya pakai hak, bukan ha. Nah, kalau dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, apalagi bukan hanya haknya yang salah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu tambah pahal itu. Nah, kalau orang yang qari tahu kalau bacaan imamnya salah, maka dia yang batal sholatnya. Maka kalau orang yang paham bahwa imamnya salah bacaannya, maka dia harus mufarraqah, harus meninggalkan jamaahnya. Bisa ada 2 atau 3 caranya. Pertama, bisa dia keluar kemudian sholat di belakang. Atau yang kedua, dia mufarraqah tetap di tempatnya, tetapi dia sudah memisahkan diri. Artinya dia menunaikan sholatnya secara sendiri. Dia sudah tidak berjamaah lagi. Atau yang ketiga, dia tetap sholat berjamaah, karena mungkin yang imamnya atasan, ya kan? Kan gak enak ditinggalin pimpinannya, akan jadi imam kan? Udah repot nih kalau gue tinggalin. Boleh dia tetap ikut sholat, tetapi nanti selesai berjamaah dia ulangi sholatnya. Nah, begitu caranya. Kalau dia tahu bahwa bacaan imamnya salah, karena dia levelnya qari, tahu dia kalau bacaan imamnya salah. Karena salah satu rukun di dalam sholat ada rukun qauli namanya. Nah, rukun qauli itu salah satunya adalah bacaan Al-Fatihah.
Maka kalau Al-Fatihahnya salah, maka rukunnya juga menjadi salah. Kalau rukun salah, berarti sholatnya tidak sah. Maka itulah kenapa yang qori itu kalau diimami oleh ummi, sholatnya batal. Lalu bagaimana Pak Ustaz kalau yang ummi? Ummi itu boleh menjadi imam bagi yang makmum ummi. Artinya apa? Sesama nggak tahu itu sah sholatnya. Habis dia mau negur imam, dia juga kagak tahu ya kan? Salahnya gimana dia nggak tahu. Maka dia tetap sah sholatnya. Orang dia mau negur kayak gimana kan? Nggak tahu. Nah, itu berarti sesama nggak tahu itu sah sholatnya. Kenapa ada salah satu tadi yang saya sampaikan dia boleh meninggalkan jamaahnya? Salah satu yang membolehkan itu Pak tadi kalau imamnya batal. Atau yang kedua, boleh meninggalkan imam kalau bacaan imamnya terlalu panjang. Nah, itu boleh meninggalkan atau mufaqqah istilahnya. Ada dalilnya nggak Pak? Ada. Dulu di zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang bernama Mu'az bin Jabal. Siapa Pak? Mu'az bin Jabal. Itu pernah sholat, kemudian Mu'az ini mengimami jamaahnya bacaannya Al-Baqarah. Al-Baqarahnya Mu'az bin Jabal itu Al-Baqarah beneran Pak. Kalau Al-Baqarah kita kan gayanya doang Al-Baqarah, paling 5 ayat udah ruku ya. Tapi kalau Mu'az bin Jabal itu Pak Al-Baqarahnya beneran. Akhirnya tatkala dia mengimami sholat isya waktu itu dia pakai surah Al-Baqarah. Ada jamaahnya karena kelamaan ditinggalin tuh Mu'az bin Jabal. Dia sholat aja sendiri di belakang. Ada yang ngasih tahu ya Mu'az, tadi ada jamaah ente yang keluar karena ente terlalu panjang bacaannya. Apa kata Mu'az? Wal munafik kata dia. Dia orang munafik kata dia. Oh, orang ini tahu kalau dikatakan munafik, dia nggak terima. Dia ngadu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, semalam kata dia saya sholat isya, Mu'az imaminya pakai Al-Baqarah. Kelamaan, ya Rasulullah. Saya habis kerja, ya kan? Tadi banyak kerjaan di Komatsu gitu kan. Dari pagi saya nggak berhenti. Pas itu mana saya ngantuk ya kan, pakai Al-Baqarah tadi. Ya udah, gue tinggalin aja dia. Saya dikatain munafik kata dia. Saya nggak terima ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Mana Mu'az kata Rasulullah. Akhirnya dipanggillah Mu'az. Ya Mu'az, afattanu anta ya Mu'az. Hai Mu'az, apakah kamu akan membuat fitnah dalam agama ini kata Rasulullah. Yang dimarahi siapa Pak? Mu'az. Bukan jamaah yang keluar tadi itu yang dimarahin, tapi Mu'az yang kepanjangan imamnya. Maka itulah juga menjadi imam itu ada ilmunya. Ada apa? Ilmunya. Maka dalam salat itu salah satu yang harus dipahami oleh imam itu ada bacaan itu namanya tiwalul mufassal namanya. Ada bacaan yang kelompoknya panjang-panjang. Ada yang kelompok ausatul mufassal, kelompok pertengahan. Ada bacaan itu namanya qisarul mufassal. Qisarul mufassal itu artinya bacaan yang kelompok pendek. Kalau yang pendek itu dari surah Ad-Duha sampai An-Nas. Itu dipakainya kapan? Kata ulama itu dipakainya surat Maghrib. Kalau yang pertengahan itu dari surah An-Naba ila suratul Lail sampai surah Al-Lail. Kapan dipakainya? Waktu sholat Isya. Maka kata Rasulullah, kenapa kamu wahai Mu'az tidak membaca Sabbihisma rabbikal a'la wal laili idza yaghsha wasyamsi wa duhaha? Itu kata Rasul, itu termasuk ke dalam ausatul mufassal, kelompok bacaan yang pertengahan.
Sementara Awsatul Mufassal itu dari surah Qaf sampai surah Al-Mursalah. Kapan dia dibaca? Waktu sholat subuh. Nah, itu imam itu harus paham. Jangan kebalik-balik gitu. Bila maghrib panjang banget, subuh cuma 2 ayat. Itu kebalik-balik gitu. Maka ilmu ini begitu pentingnya, maka dalam segala hal apalagi beribadah, sudah siogianya seseorang itu haruslah memiliki ilmu. Di antaranya tadi itu kalau menjadi imam. Nah, itu namanya qari dan ummi istilahnya. Kalau orang yang sudah memiliki ilmu, paham tentang mana bacaan salah, mana bacaan benar, itu namanya qari. Saya percepatnya. Kemudian pentingnya ilmu itu sampai-sampai bapak-bapak hadirin jamaah rahimakumullah, tempat duduknya saja itu menjadi penentu mendapat pahala yang akan diterima. Saya ulangi, tempat duduknya orang yang sedang menuntut ilmu itu akan menjadi penentu pahala yang akan diterima. Maka semakin jauh duduknya, maka pahalanya semakin dikit. Maka yang paling gede pahalanya yang depan-depan ini nih. Mana dalilnya Ustaz? Suatu ketika ada seorang sahabat Rasulullah lagi ta'lim seperti ini. Kemudian ada sahabat terlambat. Dia terlambat, ada 3 orang. Yang pertama dia terlambat, kemudian dia datang mencari tempat yang kosong. Cari tempat yang kosong. Akhirnya duduk di situ dia. Mencari perlindungan dalam hadisnya itu. Kemudian ada sahabat yang kedua, karena dia terlambat duduknya paling belakang. Paling belakang duduknya. Bukan maksudnya biar bisa nyender, bukan. Bapak-bapak nyender aja. Padahal kita tidak boleh bersandar kecuali hanya kepada Allah. Jangan bersandar kepada tembok. Tidak boleh menyandarkan diri kepada tembok. Kita hanya menyandarkan diri kepada Allah. Dia malu katanya, dia duduk paling belakang akhirnya. Kemudian yang ketiga, karena dia terlambat, akhirnya dia pulang. Gak enak sama Rasulullah katanya. Saya pulang aja. Rasulullah tahu sahabatnya yang terlambat ini. Apa kata beliau setelah selesai taklim, Pak? Wahai sahabatku, inginkah aku kabarkan kondisi tentang 3 orang yang terlambat tadi? Iya wahai Rasulullah, kata sahabat. Kata beliau, orang yang pertama tadi terlambat, dia mencari tempat yang kosong, dia mencari perlindungan. Maka Allah pun melindungi dia, kata Rasulullah. Kemudian sahabat yang kedua yang terlambat, dia malu, akhirnya dia duduk paling belakang. Apa kata Rasulullah? Allah pun malu sama dia, kata Rasulullah. Orang yang ketiga yang pulang, karena dia sudah gak enak gitu ya, dia berpaling, kata Rasulullah. Allah pun berpaling darinya. Masya Allah. Itu menunjukkan bahwa siapa yang paling awal datang, insya Allah pahalanya semakin besar. Siapa yang paling depan duduknya, insya Allah pahalanya juga semakin besar. Kenapa? Karena kalau di depan-depan ini nih, insya Allah khusyuk orangnya. Kalau dia tidur malu kan? Kalau di belakang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saya nggak tahu. Tapi kalau di depan ini, nah itu tempat duduknya saja itu sebuah penentu pahala yang akan diterima. Itu menunjukkan begitu luar biasanya nilai sebuah ilmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keutamaan berikutnya adalah dia akan mempermudah seseorang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebabnya? Karena dia tahu caranya, karena dia tahu ilmunya, maka dia akan mudah untuk masuk ke dalam surga. Kemudian yang terakhir, Pak ya. Pak, masih hidup? Alhamdulillah kalau masih hidup. Yang terakhir, bahwa
menuntut ilmu itu statusnya di hadapan Allah itu sama kedudukannya seperti berjihad di jalan Allah. Nilainya itu sama seperti berjihad di jalan Allah. Apa sebabnya, Pak? Karena memang sangat luar biasa. Tantangannya luar biasa. Salah satu dalilnya bisa kita lihat misalnya di surah At-Taubah. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Kata Allah, tidak selayaknya semua mereka itu berangkat berjihad. Seandainya ada seruan jihad, Pak. Tapi kata Allah, tidak semuanya harus berangkat. Hendaklah ada sebagian untuk menuntut ilmu. Itu menunjukkan bahwa derajat menuntut ilmu itu sama kedudukannya dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang tidak gampang, tidak mudah. Apalagi dengan kondisi bapak-bapak sudah bekerja dari pagi sampai dengan siang hari ini dengan cuaca yang panas, ya kan? Dengan kondisi yang capek, menahan ngantuk. Wah, itu kalau kurang berjihad itu luar biasa. Maka kedudukan atau keutamaan menuntut ilmu yang terakhir yang bisa kita bahas pada siang hari ini adalah sama kedudukannya dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan siang hari ini tentang beberapa keutamaan seseorang di dalam menuntut ilmu. Silakan kalau ada tanya jawab. Sudah 12.50, Pak. Ada tanya jawab? Tanya jawab. Bapak bertanya, saya jawab. Tapi kalau nggak bisa saya jawab, tanya aja. Berarti tanya jawab atau tanya aja. Silakan kalau ada yang bertanya. Cukup? Cukup ya? Ini kalau nggak bertanya ada dua kemungkinan. Bisa karena sudah jelas atau bingung. Tapi mudah-mudahan karena sudah jelas, bukan karena bingung. Atau satu mungkin? Cukup? Karena sudah jam 12.50. Baik, karena Bapak-Bapak juga akan melanjutkan pekerjaan, maka kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.